Desa Adat Budage adalah salah satu desa di Kabupaten Klungkung yang memiliki potensi yang luar biasa dalam pembuatan kerajinan, terutama kerajinan kuningan, yaitu genta. Desa Adat Budage mempunyai potensi yang luar biasa di dalam bidang kerajinan, terutama kerajinan kuningan, yang mana kerajinan kuningan ini sudah diwariskan dari dahulu, dari leluhur kita, sudah turun-temurun. Ada bisa disampaikan di sini, kerajinan yang biasa dilakukan adalah bikin julup, bikin kerajinan yang lain, gerondong juga, ada bola mimpi. Dan yang terpenting saat ini adalah yang berkembang saat ini dari generasi ke generasi adalah pembuatan genta ataupun bajra. Genta ialah benda atau alat berbentuk bulat lonjong atau seperti topi tinggi yang berongga dan di dalamnya berisi anak genta, sehingga apabila benda ini digoyang-goyangkan timbul bunyi. Kata genta berasal dari bahasa Sanskerta ganta yang berarti bel atau lonceng. Yang pertama itu sejarahnya dari leluhur saya dari Jawa yang bernama Empu Lelumbang namanya. Empu Lelumbang kemudian bisa menurunkan keturunannya yang bernama Empu Tusan, Empu Tatasan, dan Empu Putih Dai yang berkedudukan di Bali, terutamanya di Klungkung di Desa Adat Budage adalah Empu Putih Dai. Kemudian mempunyai keturunan yang bernama Empu Grondong, Pandai Grondong. Dari bentuk dan fungsinya, maka genta dapat diberi beberapa nama, yaitu genta gantung, genta pendeta, genta binatang, dan kelintingan. Genta ini umumnya dibuat dari bahan logam, terutama perunggu, sehingga kuat dan memberikan bunyi nyaring. Sebelum proses terjadinya barang jadi, saya membuat dari malam, pola dasarnya. Malam didapatkan dari rumah lebah. Proses pembuatan genta di Banjar Budage, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, terbilang sangat rumit dan memerlukan ketelitian tingkat tinggi. Sedikit terjadi kesalahan karena tidak mengikuti proses yang benar, memungkinkan pembuatan genta tersebut akan mengalami kegagalan dan kerugian material serta tenaga bagi para perajin genta. Malam atau lilin yang dibuat dari rumah lebah itu kita jemur biar lembek, kemudian kita buat apa yang kita inginkan. Terutamanya kalau di Budage membuat gente dan senjata nawesange. Proses awal malam dijemur, kemudian digeplak namanya, dipukul biar lemes. Kemudian kita ambil cetakan berupa, kalau gente itu kayu yang berbentuk gentenya. Kemudian kalau membuat namanya tangkainya atau katetnya, itu kita membutuhkan bambu. Itu ditempel, lilin itu ditempel sama bambu itu. Kemudian hasilnya baru dibebet, namanya bubut tradisional bebet namanya. Setelah itu baru setengah jadi. Kita juga memerlukan lagi yang namanya pengolesan. Katik bajra itu, katiknya, tangkainya kita buat. Pertama membuat kuku kawangan dengan cetakan, kemudian membuat malnya, cetakannya dari besi, kemudian dibuat mal pakai malem. Itu semua digeplak, dipukul biar rata. Kemudian diambil diakit menjadilah tangkainya gente. Setelah terjadi
pengakitan kita kelompok ini sekarang mengambil tanah yang pertama itu tanah hitam yang dibuat dari sekam, kemudian ditumbuk halus, kita nyuk dengan air, kemudian itulah yang ditampalkan untuk dasar penampalan pertama. Mengingat pembuatan genta yang dilakukan masyarakat setempat masih menerapkan cara tradisional dan manual dengan teknik cireperdu atau lilin hilang. Pada teknik cireperdu, lebih dahulu dibuat genta tiruannya dari lilin. Jika genta lilin sudah sempurna, lalu di ujung atas dan bawah diberi tambahan bentuk tongkat kecil dari lilin sebagai saluran kalau nanti dituangi logam cair. Genta lilin ini disiram cairan gips sehingga semua lekuk-liku genta itu tertutup gips kecuali calon saluran. Setelah gips kering, lalu dipanasi sehingga lilinnya keluar. Proses selanjutnya dibakar yang namanya ngekum. Kalau di nasional mungkin di open, dikum, dikeluarkanlah ininya malamnya atau lilinnya dikeluarkan, kemudian pola itu kelihatan berlubang. Setelah keluar lilinnya berkelihatan berlubang. Lubang itu apa yang kita buat, apa yang kita bentuk, itulah isi lubangnya itu. Kalau kita buat gente, jelas lubang itu berbentuk gente. Kemudian kita melanjutkan pengecoran secara tradisional. Kita memakai yang namanya pemuputan yang pakai tradisional itu pemuputan. Kemudian kita memakai tungku untuk memasak bahan bakunya itu. Masak bahan baku pakai tungku, dipanasi, kemudian baru kita masukin bahan bakunya, langsung dibakar. Sebelum dibakar, sebelum kita masuki bahan bakunya ke lubang itu, pola-pola itu dipanasi biar panas, biar tidak mengendap nanti di dalamnya. Makanya pola itu dibakar biar hangat. Setelah proses pembakaran, kemudian cairan logam itu dituangkan ke dalam cetakan gips melalui saluran yang tersedia. Setelah itu, balutan gips dibuka dengan cara memecahkan gips dan keluarlah genta logam yang kita inginkan. Benda ini harus dirapikan karena ada sisa logam yang tidak dikehendaki. Itu untuk mendapatkan hasil coran, kemudian kita kikir secara tradisional, pakai kikir. Setelah dikikir, berlanjut untuk membersihkan biar mengkilap, kita pakai pemuputan tradisional yang namanya pemebetan. Hasil lahir sudah bersih, baru kita mendapatkan hasil yang sempurna. Pada teknik BHLC, dibuat dahulu cetakan pada sepasang kepingan tanah liat yang masih lembek. Setelah cetakan tanah liat ini agak kering, pasang cetakan di tangkupan dan logam cair dapat dituangkan melalui saluran yang disediakan. Model cetakan demikian dapat dipakai berulang-ulang. Bahan logam yang dipakai ialah perunggu. Terdapat berbagai macam bentuk dan jenis genta yang ada di Bali. Hal ini tidak lepas dari sentuhan budaya estetika untuk memberikan kesan keindahan pada hasil karya yang dihasilkannya sebagai sebuah karya yang memiliki nilai tinggi. Adapun genta yang tiang produksi makin, penggunaannya yang seperti dulu nak lingsir tiang itu dipergunakan untuk kepentingan Ratu Perande, untuk pemangku dalam acara memuput upacara. Tapi
perkembangan yang sekarang, banyak juga tamu-tamu yang ikut mempelajari seperti apa tradisi orang di Bali. Dia pun juga ikut mempergunakan gente. Adapun gente yang saya produksi untuk tamu, ada yang ke Jepang, ada yang ke Inggris. Nah, itulah produk yang saya buat yang dipergunakan oleh tamu. Tapi sebagian besar yang ada di sini dipergunakan oleh pendeta dan pemangku. Sekarang di seluruh Indonesia, pemangku-pemangku mungkin ada yang di Jawa, ada di Sumatera, atau mungkin namanya Romo atau apa, kita kurang tahu. Sudah banyak mengambil gente dari produksi gente Pande di Budaga. Hasil olah kreatif perajin dan atas dasar permintaan konsumen menjadi sebab beragamnya bentuk dan jenis genta yang akan dihasilkan. Ini berpengaruh pada ukuran, bentuk, dan jumlah bahan yang dibutuhkan. Untuk upacara keagamaan, kita bisa mendalami filosofi yang terkandung dari benda berupa genta. Karena dalam perkembangannya, sebuah kerajinan yang dianggap sebagai karya seni tidak akan cukup sebagai pemenuhan rasa kepuasan untuk diri sendiri dan akan menjadi media pemenuhan untuk orang lain. Saya sebagai perwakilan pemuda merasa bangga dan antusias dengan apa yang telah diteruskan oleh leluhur dan pendahulu kami. Dalam hal ini merupakan gente atau bajra. Kami sebagai pemuda di sini siap untuk berkomitmen untuk melestarikan dan melanjutkan pembuatan gente ini agar tidak dimakan oleh zaman, dan juga kami siap untuk berkreasi dan juga berinovasi agar pembuatan gente ini tetap lestari. Dengan adanya unsur orang lain inilah yang akan menimbulkan adanya posisi tawar yang berpeluang mendatangkan keuntungan berupa materi seperti dijelaskan di atas. Orang lain akan membutuhkan karya pengrajin genta ini. Sekaligus akan ada imbalan yang harus didapatkan atas hasil karya dari pengrajin genta ini.